Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya, terakhir kita sudah berhasil membuat tampilan untuk form login admin yang tampilannya kurang lebih seperti ini, sampai membuat controller autentifikasi. Namun di sini untuk formnya masih belum bisa running ya, karena ada beberapa source code yang perlu dilanjutkan. Misalkan di sini ada controller user, ada controller untuk admin. Nah, itu belum kita buat, jadi masih belum bisa digunakan atau belum bisa dijalankan untuk loginnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat halaman adminnya atau dashboardnya atau beranda admin yang ditampilkan nanti ketika admin sudah berhasil login. Nah, di sini untuk membuat halaman admin, kita masih tetap menggunakan template sebelumnya. Di sini kita akan membuka index.html. Di folder download ya, ada index.html. Ketika kita buka di browser, tampilannya seperti ini. Jadi ini yang akan kita gunakan untuk halaman dashboard adminnya. Nah, templatenya ya cukup bagus ya, dan ada banyak sekali jenis template untuk admin atau backend. Nah, salah satunya ini, biasanya sudah ada tools-toolsnya, sudah ada tampilannya, dan ini menggunakan Bootstrap, framework Bootstrap. Jadi ya tinggal dipakai ya, ada dokumentasi dari Bootstrap, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan template Bootstrap ini untuk halaman admin ke dalam project Pustaka Booking. Caranya silakan buka file index.html di Notepad++. Nah, di sini nanti pertama sama dengan yang tadi sebelumnya, yang di form login. Jadi akan ada pemecahan file menjadi 5 tampilan atau 5 view. Yang pertama header.php, dari mulai bagian atas HTML sampai div ID wrapper di bawah body. Ya, silakan dicari sampai sini. Kita cut, lalu buat file baru, lalu index.php dari bikin page content, kita bisa search saja dari index.html, dari bagian sini sampai end of main content. Sampai sini ya, end of main content, kita cut, lalu kita masukkan atau kita paste di file baru. Lalu footernya dari footer sampai HTML penutup, jadi dari sini footer sampai sini kita cut. Lalu sidebarnya dari sidebar sampai end of sidebar yang di index ya, dari sidebar sampai end of sidebar. Lalu top bar dari content wrapper dari sini sampai dengan end of top bar. Sampai end of top bar kita cut, masukkan file baru. Jadi di sini yang index.html sudah kita cut semua, kita bisa close. Lalu ada 5 file yang nanti akan kita simpan sesuai dengan ketentuan yang ada di modul. Untuk yang file pertama header.php, kita save di xampp htdocs Pustaka Booking application view templates. Masukkan ke templates. Ini adalah header.php. Lalu file keduanya adalah index.php. Index.php penyimpanannya di
folder admin. Jadi kita masuk ke folder latihan tadi. Nah, di folder view kita buat folder admin. Di sini namanya index.php. Lalu file ketiga adalah footer. Ini masuknya di folder templates. Lalu file keempat sidebar di folder templates. Lalu file terakhir top bar di folder templates. Nah, jadi sudah ada 5 file. Nah, nanti akan ada setting lagi untuk setiap ada 5 view ini, nanti ada settingnya lagi. Tapi sementara kita akan tampilkan dulu, mencoba tampilkan di controller. Jadi kita membuat satu controller dengan nama admin.php. Scriptnya ada di halaman 73. Misalkan dibuat. Nah, kita save di folder controller. Dengan nama admin.php. Nah, kita akan coba mengetes apakah sudah berhasil tampil atau belum. Nah, di sini ada pemisahan kan ya, tadi ada 5 bagian. Nah, itu adalah ya masing-masing dari tampilan ini kita pecah menjadi 5. Kalau yang header itu untuk bagian pemanggilan CSS, jadi hanya untuk pemanggilan CSS dan pengaturan title. Nah, kalau index itu nanti dari bagian sini dashboard ke bawah itu index, jadi bagian konten. Lalu ada footer ya, ini ya bagian copyright. Lalu sidebar ya berarti ini yang sebelah kiri yang berwarna biru. Lalu ada top bar adalah ini bagian notifikasi dan sebagainya. Kenapa dipisah? Karena nanti yang akan lebih sering berubah itu adalah di bagian konten. Lalu ya supaya lebih rapi juga, misalkan kita ingin mengubah sidebarnya, maka cukup mengubah shortcut di sidebar.php. Nanti seluruh website itu akan ikut berubah. Bayangkan kalau misalkan kita tidak melakukan pemecahan itu. Jadi misalkan kita punya halaman buku, untuk menampilkan buku, sidebarnya kita ubah, otomatis nanti di halaman user misalkan atau kategori, misalkan kita ada halaman lagi, ya sidebarnya harus diubah satu persatu. Tapi kalau misalkan kita pemecahan seperti ini, berarti hanya cukup mengubah sidebar.php dan akan berpengaruh ke keseluruhan isi website. Itulah tujuan dari pemecahan source code. Lalu di admin.php, sini kita akan coba tampilkan hasilnya di browser. Kita coba buka, panggil controller admin. Nah, di sini akan ada tampil error ya, cek login ini kita jadikan komentar. Ini helper ya, kita belum buat, jadi kita nonaktifkan dulu. Lalu kita refresh. Nah, ini kenapa tampilannya seperti ini ya, karena di bagian header tadi kita belum mengedit untuk base URL-nya. Sama dengan cara yang di video sebelumnya, kita masukkan base URL. Saya contohkan di sini ya, tambahkan base URL. Dan ini ada beberapa sebenarnya yang harus diedit. Nah, nanti mungkin di video selanjutnya. Ini yang sudah terlihat ada script search. Kita berikan base URL. Nah, jika sudah, maka ya akan berhasil dipanggil CSS-nya atau JavaScript-nya, maka akan berhasil tampilannya seperti ini. Ya, itu saja mungkin untuk merapikan tampilan, atau ada beberapa shortcut yang berubah di index, header, footer, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.